Boom, welcome to my channel. Oke, selamat datang di channel Opal Saputra. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan fisik maupun batin. Kali ini Mimin akan menceritakan dua film sekaligus, yang dimana ini adalah film yang berdurasi pendek. Yang satunya berjudul Steel 2016 dan satunya lagi berjudul Santa Baby. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang telah melumuri seluruh tubuhnya dengan cat berwarna keemasan dan sedang berdiri tegak layaknya patung. Dan dia hanya bisa berdiam diri menjadi patung hingga akhirnya dia harus kehabisan tenaga. Dan diperlihatkan di sekitarnya terdapat banyak zombie, dan si pria tadi melumuri badannya untuk mengelabui zombie yang ada. Pria itu telah berdiri selama 18 jam lamanya, dan di depannya ada satu zombie yang telah menatapnya selama beberapa menit. Dan dalam beberapa menit itu dia harus menahan nafasnya, serta harus menahan tangannya yang mulai bergetar, bibir yang kering, hingga hidung yang mulai gatal, dan disertai dengan kakinya yang mulai kram, yang membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bisa kalian bayangin gimana rasanya harus menjadi patung, nggak bergerak sama sekali selama 18 jam untuk mengelabui zombie agar dirinya selamat. Dan tak lama datanglah seorang kakek-kakek yang berlari dari kejaran zombie, yang membuat pengalih perhatian dan membuat pria tadi bisa bernapas dan menggerakkan kakinya sejenak. Namun sayangnya kakek-kakek tadi akhirnya malah ditangkap oleh zombie dan membuatnya dimakan tepat di hadapan si pria tadi. Dia pun kencing di celana, dan terlihat para zombie yang sedang menyantap kakek-kakek itu dengan sangat rakus, sehingga membuat darahnya berhamburan di mana-mana. Dan saking rakusnya, para zombie ini malah melemparkan jeroan ke bahu si pria tadi, yang membuatnya mau muntah, namun ditelan kembali oleh dirinya. Dia pun mencari pengalih perhatian lainnya dan mengingat seorang badut, namun akhirnya dia pun teringat kembali bahwa si badut itu telah dimakan oleh para zombie beberapa waktu yang lalu. Dia pun melihat ke arah lain dan melihat seseorang yang menjadi manusia angkong untuk mengalihkan perhatian zombie dengan melumuri dirinya dengan cat berwarna hitam bersamaan dengan warna angkongnya. Dia pun berjalan sedikit demi sedikit, namun dari arah lain ada dua zombie yang merebutkan satu kelapa manusia, yang berujung kelapa itu malah masuk ke angkong pria tadi, yang dimana angkong itu malah bergerak, yang membuat si pria tadi muntah-muntah, dan dia pun dikerumuni oleh zombie, dan akhirnya dia menjadi santapan zombie-zombie itu. Pria keemasan tadi pun memanfaatkan momen itu untuk kabur, namun sewaktu melompat dia malah menginjak sesuatu yang malah menimbulkan suara, dimana suara itu membuat zombie-zombie yang ada mengejarnya. Dia pun lari dengan keadaan kaki yang sangat lelah setelah berdiri dalam waktu yang sangat lama. Dia pun berhasil lolos dari kejaran zombie tadi dan bersembunyi di bawah tangga dengan hati yang sangat gembira dan pemikiran yang telah selamat dari kejaran zombie. Dia pun keluar dari bawah tangga itu, dan tentunya itu adalah masa-masa yang sangat membahagiakan karena telah lolos, dimana tanpa ia sadari kesenangannya malah membuat tidak sadar akan banyaknya zombie dari arah lain. Dan zombie itu pun mulai berdatangan ke arahnya, dan dengan senyuman yang pasrah film pun berakhir. Dan tentunya kalian tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik, kita pun masuk ke film kedua yang berjudul Santa Baby, dimana ini adalah film yang mengisahkan tentang seorang Santa psikopat. Di awal film kita akan diperlihatkan si Santa Claus yang sedang mengemasi barang-barang ke rangselnya. Namun bedanya di sini bukannya diisi dengan barang-barang berupa hadiah atau mainan seperti Santa pada umumnya. Tas itu malah diisi dengan perkakas seperti obeng, palu, gergaji, dan barang lainnya. Dan dia pun mengelus palunya seperti ada sesuatu kenangan di palu itu. Lalu dia pun pergi. Di suatu ruangan diperlihatkan ada seperti sebuah tangan yang sedang memegang kaset radio dan memutarnya. Scene pun beralih memperlihatkan seorang nenek-nenek yang menghidupkan lampu di pohon Natal versi kecilnya untuk menyambut Christmas Day atau hari Natal. Setelah dihidupkan, dia pun pergi masuk ke kamarnya untuk tidur. Dan anehnya, adegan bukan berpindah mengikuti si nenek-nenek yang ke kamar. Adegan kali ini tetap berada di pohon itu, dan seketika lampu di pohon itu pun kelap-kelip perlahan-lahan,
mulai kencang dan hidup mati secara cepat, dan seketika lampunya pun mati total. Dan setelah hidup muncullah si Santa yang tiba-tiba entah dari mana dia pun sudah ada di rumah itu, dan dia sedang memegang sebuah palu. Si nenek-nenek pun masuk ke kamarnya dan mematikan lampu tidur, dan terlihat seperti ada foto anak kecil di sebelah lampu itu, dan dia pun baring di atas kasur. Setelah memakai penutup mata, dia pun tidur pulas. Seketika Santa pun sudah ada di kamar itu dengan posisi memegang palunya. Santa pun mengelus tangan nenek-nenek itu dengan lembut, dan tak lama nenek-nenek itu pun terbangun. Dan di saat itulah dia menggunakan palunya dan langsung membunuh si nenek-nenek tadi dengan sadis. Darahnya pun menyebar kemana-mana hingga mengenai foto yang tadi saya bilang. Dan si Santa pun lanjut untuk mencari sesuatu yang ada di rumah itu. Dan scene beralih memperlihatkan sebuah adegan, ya ini kilas balik atau apa ya gitulah kira-kira, dimana kameramennya mengarahkan adegan ke sebuah lampu pernak-pernik dan terus maju hingga seperti ada bagian tubuh manusia yang telah dijadikan seperti mantel, yang dimana bagian tubuh itu hanya tersisa dari leher hingga pinggang saja, dan bagian tangannya telah tidak ada lagi, dan itu digantung layaknya sebuah baju. Dan seketika diperlihatkan nenek-nenek tadi sedang bernyanyi sambil memegang bagian badan tersebut, dan pastinya ini adalah bagian tubuh seorang manusia. Dan terlihat dari senyumannya bahwa si nenek-nenek ini adalah seorang psikopat. Scene pun beralih memperlihatkan Santa yang sedang berjalan dan menemukan sebuah pintu, dan dia membukanya, dan terlihat setelah dibuka ruangan itu sangatlah gelap sekali, dimana ruangan itu adalah pintu menuju ruangan bawah tanah, dan dia mengambil sebuah lampu untuk meneranginya dan masuk. Dia pun masuk dan menuruni tangga selangkah demi selangkah tanpa tahu apa yang akan menantinya di depan sana. Dia pun berjalan dan terlihat di pinggir tangga itu terdapat beberapa bagian tubuh manusia seperti sebuah kaki dan sebuah tulang. Selang beberapa langkah dia pun menemukan kantong plastik yang tergantung, dan isi dari kantong tersebut adalah organ-organ dari tubuh manusia. Dan bukannya takut, dia malah tersenyum melihat itu. Dia pun turun lebih dalam sehingga sampai di ruangan bawah tanah, dan dia menemukan bagian tubuh yang masih dia gantung dan masih ada sausnya. Sewaktu melihat-lihat, dia pun terkejut oleh sosok yang akan dijelaskan oleh adegan berikut ini. Si manusia bawah tanah tadi pun langsung mengeksekusi si Santa dengan menusuknya dengan sajam. Anehnya di sini sewaktu bola matanya ditekan, dianya bukan takut atau apa, dianya malah tersenyum. Ya seperti biasa namanya psikopat, pasti pernah tersakiti dan menutupi sakitnya dengan sebuah senyuman sehingga kehilangan yang namanya sakit. Dan diperlihatkan adegan di mana si Santa telah ambyar dan tidak bernyawa. Dan diperlihatkan juga manusia bawah tanah tadi sedang memutar rekaman radio yang di awal film. Di sini Mimin mempunyai sedikit pemikiran di mana mungkin manusia bawah tanah ini adalah anak atau cucu si nenek yang ada di foto yang diletakkan pada kamar nenek di awal film tadi, yang sewaktu Santa sedang membunuh si nenek itu terdapat satu foto. Nah mungkin si manusia bawah tanah ini adalah anak dari foto tersebut. Dan di kelanjutan film diperlihatkan si manusia bawah tanah sedang membuka kado hadiah dari Natalnya, dimana setelah dibuka isi dari kado itu adalah organ-organ dari tubuh manusia. Dan dengan senyum serta tawa yang sangat mengerikan, film pun berakhir. Ya sorry ya buat kalian yang nonton film ini dari awal sampai habis, mungkin suaranya agak berbeda gitu, agak diperlambatin. Ya karena emang Mimin bawanya kayak slow atau santai gitu. Kan biasanya itu kayak sesuai ekspresi Mimin, na gitu. Kalau ini cuma na. Ini aja nggak sampai 10 menit. Ya sorry karena ini adalah film pendek. Nah jika kalian punya requestan film, Mimin bakal buatin. Tulis aja judul filmnya di kolom komentar. Hanya itu perkataan saya Opal Saputra pamit. See you next konten. Jangan pernah berhenti tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.